Halo semuanya, perkenalkan nama saya Holong Alexandriansa Butar-Butar. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan ide media pembelajaran saya yang inovatif dan menarik, yaitu permainan monopoli ekonomi. Nah, jadi media ini digunakan untuk membantu para siswa SMA dalam memahami materi pelaku ekonomi dengan cara yang lebih menyenangkan melalui permainan yang edukatif. Nah, konsep media yang saya bawakan ini adalah permainan monopoli ekonomi yang dimodifikasi sesuai dengan materi pelaku ekonomi. Jadi, permainan ini dirancang seperti permainan monopoli pada umumnya. Namun, setiap kotak permainan itu berisi pernyataan, tantangan, atau konsep yang berkaitan dengan pelaku ekonomi. Jadi dengan permainan ini, siswa itu tidak hanya belajar teori, tetapi juga bisa belajar sambil bermain dan berdiskusi dengan teman satu timnya. Nah, adapun alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan media saya. Lanjut ke penjelasan. Nah, adapun alat dan bahan yang saya gunakan dalam proses pembuatan media sederhana saya, yaitu terdapat gunting, karter, penggaris, spidol warna, pensil, penghapus, dan lem tembak. Dan ada bahan yang saya gunakan juga, yaitu karton, kardus, kertas HPS, boneka dado, dan banner cetak. Nah, tadi kan sudah saya jelaskan alat dan bahan apa saja yang saya gunakan dalam pembuatan media pembelajaran sederhana saya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja permainan media pembelajaran sederhana saya. Yaitu pertama-tama siswa dibagi menjadi beberapa kelompok atau tim. Jadi setiap tim itu mendapatkan satu bidak untuk memulai permainan. Selanjutnya pemain melempar dadu dan berjalan sesuai angka yang didapat. Jadi pemain itu melempar dadu yang dimulai dari kotak start. Jadi semua pemain itu berada di satu kotak ini. Nah, selanjutnya jika pemain berhenti pada kotak tertentu, mereka harus menjawab pertanyaan atau menyelesaikan tantangan yang berkaitan dengan materi pelaku ekonomi. Nah, di sini kan banyak kotak. Jadi di sini saya akan menjelaskan kotak-kotak ini artinya apa. Nah, di sini ada kotak pertama yaitu tema 1 yang berisi pertanyaan tentang rumah tangga produsen, rumah tangga konsumen. Nah, adapun tema kotak 2 atau yang disebut tema 2 yaitu berisi tentang pertanyaan pemerintah dan luar negeri. Adapun kotak challenge dan ada beberapa kotak lain yaitu seperti kotak bebas. Jadi jika pemain berhenti di sini mereka tidak mendapatkan apa-apa. Ada kotak penjara atau stop yang dimana jika pemain berhenti di sini maka dia akan melewatkan satu ronde putaran. Nah, adapun kotak tukar anggota yang dimana kotak ini dimasukkan yaitu untuk membuat pemain itu bergantian dengan anggota timnya. Jadi setiap anggota itu merasakan sensasi rasanya bermain, tidak yang itu saja. Adapun kantong ajaib yang berisi banyak misteri. Nah, itulah keterangan dari setiap kotak yang ada di monopoli ekonomik yang saya buat. Nah, jika pemain tadi berhenti di setiap kotak, mereka harus menyelesaikannya kan? Nah, jika jawabannya benar, maka tim tersebut bisa mendapatkan poin atau keuntungan dalam permainan. Jadi melalui aktivitas ini, siswa dapat belajar dan memahami konsep ekonomi secara aktif dan menyenangkan. Nah, tadi adalah mekanisme bagaimana cara kerja media pembelajaran sederhana saya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan kelebihan dari monopoli ekonomi saya, yaitu terdapat 5 poin. Yang pertama itu membuat suasana belajar lebih seru dan menyenangkan. Yang kedua, membantu siswa lebih mudah memahami materi karena langsung dipraktikkan melalui permainan. Yang ketiga, dapat melatih kemampuan berpikir siswa dan mengambil keputusan. Yang keempat, melatih siswa untuk berinteraksi dan bekerja sama dengan teman-teman. Yang kelima, membantu siswa lebih mengingat dan memahami materi pembelajaran lebih lama karena pengalaman bermain secara langsung. Nah, adapun kekurangan dari monopoli ekonomi saya yaitu terbatas jumlah tim pemain. Yang kedua itu tim yang tertinggal sejak awal itu bisa kehilangan motivasi. Yang ketiga, siswa yang pemalu biasanya kurang aktif sehingga
berisiko tersisih dalam diskusi tim. Yang keempat, selama permainan, guru sulit menilai sejauh mana setiap siswa memahami materi. Yang kelima, perbedaan pendapat dalam pengambilan keputusan tim dapat menimbulkan konflik atau perdebatan. Jadi di sini kita bisa simpulkan ya, media pembelajaran monopol ekonomik itu merupakan salah satu inovasi media pembelajaran sederhana yang dapat membantu siswa memahami materi pelaku ekonomi dengan cara yang lebih menarik dan interaktif. Melalui permainan ini, siswa dapat belajar sambil bermain, berdiskusi, serta meningkatkan kerjasama dengan tim. Jadi diharapkan media pembelajaran ini dapat meningkatkan minat belajar siswa dalam mempelajari ekonomi. Mungkin sekian penjelasan dari saya tutup. Terima kasih.